Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, hadratul muhtaramin, para sesepuh, para guru, para alim, para masyayikh, wa nakhussu bi dzikrihim pengurus Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Ganceng, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allah mentakdir kita berkumpul di tempat yang banyak orang rindukan untuk bisa berada di tempat itu. Kita berada di suasana yang banyak orang menginginkan mendapatkan suasana seperti itu. Kita berada di dalam nuansa yang keindahannya banyak sekali orang betul-betul bukan hanya berharap, merindukan, akan tetapi betul-betul menginginkan mendapati nuansa indah di mana hati tenang, di mana jiwa tenang, di mana fikiran tenang. Karena bisa dibayangkan orang masuk ke dalam masjid lalu kemudian dia berdoa, Allahumma Rabbana ya Allah ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Masuk saja pintu masjid dia sudah diampuni dosanya oleh Allah. Masuk pintu masjid saja dia sudah dibuka pintu rahmatnya Allah. Bagaimana dia tidak tenang sedang Maha Pengasih dan Penyayang memasukkan ke dalam sanubarinya kedamaian. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang menyusupkan satu tetes kasih sayang rahmatnya ke dalam setiap hamba yang masuk ke dalam masjid yang betul-betul mengharap bahagian daripada kasih sayang tersebut. Maka insyaallah mustahil kalau orang sudah masuk, sudah berniat nawaitu an a'takifa, ya, sunnatan lillahi ta'ala, lalu kemudian dia enggak tenang, itu justru aneh. Maka insyaallah masuk kita ke dalam masjid membawa semua kegundahan, semua keresahan, semua kegelisahan, semua kesusahan, lalu masuk kita dibuka pintu rahmatnya Allah, insyaallah keluar dari masjid kegundahan, kegelisahan, keresahan, kesusahan hilang. Bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan abwaab fadlik, dibuka pintu anugerahnya Allah subhanahu
wa ta'ala. Amin Allahumma. Asik nggak Pak? Asik atuh. Coba sekarang masih ada di toko Mixu misalnya, nungguin es krim gak jadi-jadi, bocah udah rewel, adzan maghrib kelar, qomat kedengeran. Kesel nggak kita? Nggak bakal tenang. Maka tempatnya tenang di masjid, tempatnya tenang di majelis ilmu, tempatnya tenang duduk dengan orang-orang saleh, tempatnya tenang mudarasah Quran, tempatnya tenang berzikir membasahi lisannya dengan menyebut asma Allah, tempatnya tenang menghiasi bibirnya dengan bizikri tahan Nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Nggak ada lagi udah. Mau cari kemana? Berselancar di dunia maya. Tuh maya udah nggak punya dunia. Dunia maya. Tuh maya udah nggak punya dunia dia. Udah dikuasai sama kita ini. Ya, masya Allah. Lah puyeng mikirin dunia maya, dunia nyata aja ngapa? Maka alhamdulillah kita memusatkan pikiran dan hati kita setiap malamnya, berkhusus setiap jadwal Rabu kedua setiap bulan kita ngaji kitab, kita duduk bareng. Makanya kita niatin dulu, mudah-mudahan di dalam majelis talabul ilm ini Allah kasih kita ilmu yang manfaat, amin. Allah kasih kita ilmu yang barakah, Allah kasih kita ilmu yang maslahah, membawa manfaat, membawa barakah, membawa kebaikan dan perbaikan untuk kita, anak cucu kita, keluarga kita, andai taulan, sahabat kita, orang-orang terdekat kita, sehingga yang mendapatkan kebaikan bukan hanya kita, yang melakukan perbaikan bukan hanya kita, tapi setiap orang yang ada di sekeliling kita, insya Allah. Maka mari kita niatkan, baca ada barang-barang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wat-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad-du'a ila al-huda wad-dalalah ala al-khair wa bidgha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita masih membahas tentang al-babul awal fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatih, tentang keutamaan orang yang baca Quran dan kemudian menghafalkannya, menjaganya, merawatnya, memeliharanya. Di hadis nomor 9 dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, beliau berkata bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau bulan yang lalu kita bahas tentang bolehnya seseorang memiliki sifat hasud, bimakna al-ghibtah, ya, menginginkan sesuatu yang baik tanpa mengurangi sedikit pun kebaikan kepada orang lain. Nah, itu boleh. Hasad bimakna ay al-ghibtah. Ada hasad yang dilarang, karena hasad yang dilarang itu haram mutlak, ya, itu mutlak haram. Contoh, ada saudara kita, ya, karena lagi musim sepeda listrik misalnya, kita pengen tuh sepeda listrik, tapi kita bukan sekedar pengen sepeda listriknya, tapi kepengen sepeda listrik saudara kita rusak, kita bisa beli. Ya, coba itu, masih ada sepeda listrik saudara kita, masih tetangga masih, dia rusak, kita bisa beli, tuh kan, rusak. Coba kalau kayak saya baru beli, padahal dia juga baru juga.
Artinya apa? Dia menginginkan sesuatu, tapi menginginkan sesuatu pada orang lain hilang. Itu haram. Itu namanya hasad atau hasud. Tapi kalau yang bermakna al-hasad ay al-ghibtah, menginginkan sesuatu yang sesuatu itulah baik untuk dirinya tanpa mengurangi kebaikan atau sesuatu yang ada pada diri orang lain. Ya Allah, tetangga saya saat ini udah bisa kebeli mobil. Berarti engkau rubah kehidupannya yang dulunya susah menjadi senang. Mudah-mudahan kesenangannya tidak engkau kurangi dan engkau berikan anugerahkan kesenangan yang sama kepada hamba. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu namanya al-ghibtah. Nah, kemudian ada modelnya orang misalnya dikasih kelebihan bisa ngapalin Quran. Tapi bukan cuma hafal Quran. Dengan adanya dia hafal Quran, setiap sholat wajib, setiap sholat sunnah, dipakai tuh Quran, dibaca. Jadi nggak cuma sholat wajib, sholat sunnah bacanya kul ya kulhu, kul ya kulhu, kul ya kulhu. Padahal 30 juz hafal. Paham ya sampai di sini? Ada nggak orang hafal Quran tapi kul ya kulhu, kul ya kulhu? Perasaan antum kan udah hafal 30 juz. Ngapa jadi kul ya kulhu? Saya demennya itu. Artinya apa? Tidak dipakai untuk apa Pak? Mudarasah, murajaah, menjaga hafalannya. Gitu. Padahal dulu sahabah menjadikan malam-malamnya adalah tempat di mana dia menghabiskan waktunya bersama Quran. Setiap malam hatam, dekat tahajud 20 rakaat hatam. Ya. Ya insya Allah kita bisa, insya Allah. Ya, insya Allahnya kita kan beda, insya Allahnya beliau-beliau itu. Sama, insya Allahnya sama. Ya. Kemudian ada model orang yang dikasih harta benda misalnya. Ya, tapi harta benda itu nggak ada lain kecuali dipakai buat menjadikan dirinya mulia di sisi Allah. Nggak pagi, nggak siang sedekah. Nggak gelap, nggak terang sedekah. Ya, nggak kudu diumumin, nggak kudu dicatat namanya. Kan ada orang itu catat ya HA gitu, tahu HA, hamba Allah. Ya, pas diumumin sama pengurus Masjid At-Taqwa, alhamdulillah ini hamba Allah menyumbang 50 juta. Nyolek temennya, tuh saya tuh tadi yang hamba Allah tuh saya. Ada di sini begitu? Insya Allah nggak ada. 50 juta. Nggak, hamba Allahnya 50 jutanya saya. Allah, ya, memang berat. Lalu kemudian yang kedua ada model orang juga dikasih hikmah. Ai huwal hikmah al-Quran. Dikasih Quran, setiap harinya buat ngajar aja udah. Kayak anak-anak guru-guru itu, ustaz di luar nih ngajarin anak-anak kecil-kecil. Nggak ada bosan-bosannya. Ya karena sebab yang namanya sesuatu yang diulang biasanya membosankan kecuali Quran. Tiap hari dia mengajar A, Ba, Ta. Dari kapan tahu itu aja tuh? Nggak bosan tuh? Ada bosan ada? Nggak berubah-ubah itu. Datang murid baru lagi, coba A, Ba. Ya kapan taknya? Aba aja udah. Tuh, Masya Allah. Kemudian ada dianugerahkan juga harta yang kemudian dia mungkin tidak melakukannya dengan tangannya sendiri. Dia meminta tolong kepada saudaranya. Saya titip ya, ono kampung nggak ada musolahnya. Saya titip ya, ono kampung nggak ada masjidnya, bangun. Walaupun seandainya nama dia nggak diketahui oleh orang-orang kampung tersebut, dia nggak khawatir. Karena pahala nggak bakal ketuker, walaupun namanya yang disebut bukan dia. Yang maha tahu bukan masyarakat, yang maha tahu Allah. Harta dari Allah, maka niatmu pun dikembalikan karena Allah. Maka singkat cerita, ketika ada zaman Al-Imamul Haddad, datang seorang murid, ya, Sahibul Ratib itu, datang seorang muridnya beliau, datang menghadap beliau, ya Sayyidi, wahai tuanku, aku membawa harta atau uang kalau bahasa kita sekarang 20 miliar. Aku ingin membangun masjid di satu tempat. Tapi nanti mohon kalau bangun masjid kasih nama Siti Humairah misalnya begitu. Nah, itu siapa? Itu nama ibu saya.
biar mereka tahu bahwa itu ibu saya. Begitu, kira-kira begitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada. Kasih nama dia. Agar apa? Agar nama dia disebut terus. Jadi niatmu mau bangun masjid, apa mau namamu disebut? Coba perhatiin kalimatnya nih. Ente mau bangun masjid, nitip kepada saya dan saya bangun dengan masjid, atau ente nitip namamu biar disebut? Ini murid bingung, Pak. Bingung. Kalau niatmu menitipkan harta itu dan aku akan bangunkan masjid dimanapun aku mau dan terserah namanya apa, boleh. Tapi kalau kamu menitipkan harta, lalu kau mengatakan tulis namaku, wahai guru, biar semua orang tahu bahwa itu hasilku. Silakan bawa lagi uangnya. Pak, ada yang begini? Tahun 2023 ada yang begini nggak? Ya udah silakan deh, titip aja udah Bapak. Bukan masalah 20 miliarnya, Pak. Nitipinnya masih apa? Nitipinnya masih apa kita? Bingung. Tapi ada Al-Imamul Haddad. Bahasa kita ilokan, kagak percaya. Timbang nitipin, pahala nggak bakal ketukar. Maka seandainya kita bangun masjid entah di mana, kita titip seseorang lalu yang disebut yang bangun. Bukan yang punya duit, yang bangun. Yang bangun anak buahnya. Hatta sopirnya dah. Yang bangun, Masya Allah. Wah, misalnya namanya Pak Arman, Pak Ahmad begitu. Luar biasa Pak Ahmad. Padahal bukan Pak Ahmad, yang bangun Sanusi. Yang Sanusi mah tenang aja udah. Gak ngurus dia, gak pernah berpikir. Tapi apa? Ketahuilah. Yang punya pahala Allah. Yang maha kaya Allah. Gak bakal nuker pahalanya Pak Sanusi dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad dapat pahala karena bangun. Jadi mandornya. Jadi petugas warawirinya. Ya. Pak Sanusi dapat pahala karena niat yang besar, yang mulia, membangun tempat ibadah. Tuh, ada orang yang begitu, yang nitipin harta begitu tuh. Ya, artinya apa? Ya kita bisa memilih di antara itu. Jadi ahlul Quran, jadi ahli hikmah, ahli ilmu, apa jadi orang kaya yang emang tiap harinya sedekah, apa jadi orang kaya yang nitipin hartanya kepada orang yang diamanatkan dan dia amanah. Serah. Semua itu boleh seandainya kita menjadi mereka. Maka kita boleh berharap, ya Allah bahagianya dia tiap hari kerjaannya ngaji, kerjaannya ibadah, kerjaannya sujud. Ya Allah indahnya kerjaannya sedekah tiap hari. Soalnya nggak ada habisnya tuh rezeki. Ya Allah indahnya dia asal punya duit bangun masjid sono, asal punya duit bangun majelis ilmu, asal punya duit bangun sono sumbang musola dan sebagainya. Indahnya ya Allah. Udah berapa banyak tuh dia bangun rumah di surga ya Allah. Pengen saya begitu. Boleh? Boleh. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW di hadis yang ke-9, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa qala hadis hasanun sahih. Nah, ini hadis hasan dan sahih. Apa maksudnya? Siapapun kita yang baca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjar sebab satu huruf yang dibaca oleh seseorang tersebut dengan satu kebaikan. Bayangkan, satu kebaikan. Ya Allah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, lalu dari satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka dikatakan oleh Nabi, la aqulu alif lam mim harf. Bukan alif lam mim satu huruf, bukan. Itu 3 huruf jelas. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berbeda dengan sad satu huruf itu. Nun satu huruf, qaf satu huruf. Ya, Yasin 2, Taha 2, Kaf Ha Ya Ain Sad. Ya, berapa itu? Kaf Ha Ya Ain 5 dan seterusnya. Maka dinilai setiap huruf satu kebaikan. Dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Ya Allah. Itu bagi yang baca. Makanya beruntung kalau di sini malam Jumat ada yasinan. Ada yasinan enggak? Yasinan, Masya Allah.
Itu Yasin 83 ayat. Itu Yasin 773 kalimat. Itu Yasin 3068 huruf. Kurang lebih. Ya, mudah-mudahan nggak salah. Yasin 3068 huruf. Kali 10. Berapa? Udah ngitung saya puyeng. Ya. Makanya orang kalau meninggal tuh semalam, 2 malam, 3 malam, ya Allah bahagianya tuh orang yang meninggal. Sekian orang baca, satu orang ngirimin pahala sekian puluh ribu, karena 1000 kali lipatnya 10, kali 2, kali 3, kali 4. Kalau yang datang 100, la ilaha illallah Muhammad. Gembira dia. Baru pada Lailatul Dafn, baru malam pertama, malam kedua, malam ketiga dan seterusnya. Dan itu semua adalah kebaikan karena Quran yang dibaca mendatangkan kebaikan, kemudian membuat perbaikan juga. Orang yang baca Quran artinya jadi tenang. Yang baca, pertanyaannya, saya gak bisa baca Ustaz. Lah saya baca aja. Ya itu mah bukan gak bisa baca, ente gagu aja. Iya. Alif gitu, alif lam mim. Saya susah, pelan-pelan. Masih susah, belajar. Masih susah juga, sabar. Ya, saya terangin yang di pertemuan pertama itu. Orang yang baca syaqqun alaih, orang yang berat, yang susah, pahalanya justru 2 lebih dari pahala orang yang sudah mahir-mahir itu. Fa huwa lahu ajran. Pahala dia baca Quran, yang kedua pahala susah payahnya dia baca Quran. Susah itu. Nah, kemudian bagaimana kami yang nasibnya nggak lancar baca Quran? Boleh nggak dengerin aja? Kayak model makmum, ya kan? Kemudian dia berpasrah diri, habis Fatihah makmum baca imam baca surah dia nggak ikut kan? Ya tadi misalnya, saya baca juz 4 surah Ali Imran fabima rahmatin, saya gak hafal lah. Dengerin aja. Dengar kita atau di luar sholat dengar kita bagaimana keutamaannya? Adakah keutamaan? Adakah kebaikan? Sebagaimana satu huruf yang kami baca seperti sabda kekasihmu dan nabimu ya Allah, ada. Ya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau pernah bersabda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis sahih, man istama'a min ayatin ila ayatin min kitabillah katabat lahu hasanah mudha'afah. Coba. Siapapun kita yang dengar, kan biasanya kalau sebelum maghrib tuh yang orang tua kita ini kadang mungkin buka Quran, dia baca tuh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kira-kira bacaan begitu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dan seterusnya. Dia baca tuh Quran. Kita yang di rumah, waduh, udah dekat maghrib nih, udah mendung nih, udah hujan sebentar. Hujan nggak sebentar tadi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan turunnya hujan bawa manfaat, turunnya hujan bawa keberkahan, turunnya hujan disertai rahmatnya Allah, turunnya hujan menjadi sebab berkahnya rezeki kita. Amin Allahumma amin. Dengar kita baca Quran tuh di masjid, dengerin doang. Ila ayatin, satu ayat dibaca, tadi 2 ayat min kitabillah, dari Al-Quran dibaca. Apa kata Nabi? Katabat lahu hasanatun mudha'afatun. Dia ditulis oleh Allah kalau dia mendengarkan dengan baik, satu kebaikan yang dari kebaikan juga berlipat. Mudha'afah itu berlipat. Yang nggak tahu kali 10 atau kali 100 kali 1000, Allah yang maha tahu. Ya. Wa man talaha ayatan min kitabillah. Tapi kalau dia ikut baca, bukan cuma dengar. Wah, alaku umat nih. Ikut al-akumut takatsur. Beda Pak tingkatannya. Dari pendengar berubah menjadi pembaca. Dari tingkatan dia hanya mendapatkan satu kebaikan yang berlipat, naik derajatnya. Dia menjadi talaha, dia menjadi muqri, pembaca. Wa man talaha ayatan min kitabillah, dan kemudian dia ikut membaca, ikut melantunkan daripada Al-Quran yang dibaca oleh seseorang yang membaca di kejauhan. Kita kan kadang lagi jalan,
terus nyetel tuh tape di mobil, bunyi dah Quran. Yang kita hafal kita ikutin, yang gak hafal kita diam, kita dengerin. Maka ketika kita dengar dapat pahala, kebaikan berlipat. Ketika kita ikut berubah kedudukannya, derajatnya naik, jadi muqri, pembaca. Maka apa kata Nabi? Kalau sudah kita jadi pembaca, kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Maka untuknya satu cahaya di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Indah enggak? Indah enggak? Indah. Enak. Ya kalau yang hafal. Kalau gak hafal bagaimana? Buka, ialah zaman canggih. HP ada, mushaf Android. Kalau nggak taruh mushaf di dashboard mobil kita. Iya, bahkan sekarang canggih ada motor-motor nih. Motor kan akinya bisa sambungin sama apa tuh? Sama speaker aktif atau apa? Taruh deh tuh. Apa namanya? Memory card. Sambil naik motor bunyi tuh. Sudah aktif ya. Bunyi dia kemana-mana ngaji. Wah, elah. Asik nggak? Asik. Nah, jangan yang lain-lain, lagu segala apa disetel. Jangan tinggalin yang begitu. Yang bawa manfaat dan keberkahan aja. Quran dengerin aja dapat kebaikan, apalagi baca. Kalau dengerin yang lain, dengerin Quran, hasanah mudha'afah. Yang lain, baru satu ayat. Lalu kalau kita sekali jalan 1 jam, berapa ayat yang kita dengar? Berapa kebaikan yang akan kita dapat? Motivasi-motivasi begitu yang perlu kita cari. Kita hidupkan kembali semangat untuk menjadi pendengar setia Quran aja deh. Gak usah menjadi pembaca. Nanti naik derajatnya pelan-pelan menjadi pembaca karena sambil belajar. Untuk bisa membaca Quran dengan mahir. Pertama, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kalimatnya mirip, tapi ada satu redaksi kalimat yang berbeda. Siapapun kita, man istama'a ila ayatin min kitabillah falahu hasanah mudha'afah. Katabat lahu hasanah mudha'afah. Siapapun kita yang dengar orang baca Quran, yang dengar suara Quran dilantunkan dan kita mendengarkan dengan seksama, maka kita bakal ditulis oleh Allah untuk berhak mendapatkan kebaikan yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Anas radhiyallahu anhu, yang kedua, wa man ta'allama ayatan min kitabillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Kalau kita mau belajar satu ayat aja, satu ayat, nggak banyak, satu ayat dari Quran, maka kita bakal ditulis nanti di hari kiamat sebagai hamba yang mendapatkan cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kama qala fil Quran, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada qari, entah di acara maulid, di acara nikahan, di acara Isra Mi'raj, Rajaban, di acara apa aja, orang baca Quran, entah suaranya Masya Allah, entah juara inter, juara nasional, juara RT, biarin. Tapi kalau dia baca Quran, dengerin. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Quran di sisimu, di sampingmu, di hadapanmu, fastami'ulah, dengarkan baik-baik. Sebab itu ucapannya Allah. Sebab itu kalam ilahi. Sebab itu kitab suci. Dengarkan baik-baik. Wa ansitu, lalu perhatikan dengan tenang, dengan hati yang khusyuk. Ngerti? Enggak. Paham? Kagak. Rasain aja tuh. La'allakum turhamun. Insyaallah rahmat turun kepada kalian. Dah, kurang jelas emang. Bahkan Quran mempertegas ini kalimat. Kalau di kalimat ini la'allakum turhamun, menjadi sebab Allah menurunkan rahmat untukmu yang menjadi pendengar setia. Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang kepada kalian yang kemudian apa? Memperhatikan dengan tenang. Tuh ya, biasanya orang-orang tua kita dulu bukan ngomel, bukan. Suruh tenang. Ngerti enggak kita? Paham? Enggak juga. Suruh dengar aja. Karena sebab kau menjadi pendengar setia, udah ngundang rahmatnya Allah.
Dengarnya aja udah ngundang keberkahannya Allah. Maka dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Jadi Quran sengaja diturunkan oleh Allah kepada kita semuanya umat Nabi Muhammad agar menjadi obat bagi mereka yang lagi gundah gulana. Menjadi penawar bagi mereka yang masuk racun-racun dunia. Menjadi obat bagi mereka yang punya penyakit baik lahir dan batin. Dan juga menjadi sambung rahmatnya Allah kepada al-mu'minin, orang yang beriman. Nah, makanya saya bacain satu ayat yang nanti Isa saya terusin. Tadi saya baca tuh ayat tentang fabima rahmatin minallahi linta lahum, kelembutan Rasulullah SAW. Nanti saya lanjutkan satu ayat dari surah Ali Imran 164 tentang bagaimana nikmat Allah yang besar kepada orang-orang yang beriman. Ini saya baca ini ayat, nanti saya baca lagi, saya terusin bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Laqad mannallahu ay an'ama Allah. Sungguh Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala maha, pemberi anugerah terbaik dan terindah untuk hambanya. An'ama Allah, memberi nikmat, sebaik-baik nikmat. Kepada siapa? 'Alal mu'minin, kepada orang yang beriman. Yang beriman kepada siapa? Kepada Allah. Kepada siapa lagi? Kepada nabinya. Kepada siapa? Kepada Quran. Makanya sambungnya ketika ada surah Muhammad ayat kedua, walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dia beriman kepada Allah, jelas. Dia beriman kepada Nabi, jelas. Wa 'amilus shalihat, lalu dia mengikuti dengan amal saleh. Wa amanu, dan dia beriman bima nuzzila ala Muhammad. Beriman kepada apa yang turun kepada Nabi Muhammad, ai Al-Quran. Dia beriman kepada Al-Quran. Sebab apa? Dia tahu nikmat Allah yang besar kepada mukmin adalah ketika Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mengutus Nabi bukan cuma aja asal ngutus. Makanya kita beriman bukan hanya kepada Nabi, tapi kepada apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa Quran, beriman Quran. Beriman kepada Quran. Kemana sebab? Wa huwal haqqu mir rabbihim. Karena sebab itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang sudah beriman, kemudian dia ikuti dengan amal saleh, ya, kemudian dia ikuti beriman kepada Quran, maka dia pantas untuk mendapatkan hadiah dari Allah. Dua hadiahnya dalam surah Muhammad ayat kedua. Apa kata Allah? Kaffara anhum sayyi'atihim. Allah akan bersihkan dirinya dari segala keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Dia punya dosa, dia ampuni dosanya. Dia punya kesalahan, dimaafin kesalahannya. Dia punya maksiat, insya Allah diampuni maksiatnya. Amin Allahumma amin. Pertama, wa aslaha balahum. Dan kemudian Allah akan memperbaiki keadaannya yang sebelumnya keadaannya sangat buruk. Berada di jurang kezaliman, berada di jurang kesesatan, berada di jurang kegelapan. Karena sebab dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, kemudian dia beramal saleh, mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, termasuk beriman kepada Quran, maka dia akan diperbaiki kehidupannya, diperbaiki keadaannya, diperbaiki segala sesuatu yang telah mendapati kerusakan. Baik. Kemudian apa kata Allah? Ketika sudah diutus Nabi, yatlu alaihim ayatih. Lalu Nabi kita Muhammad membacakan ayat Quran. Bacakan kita ayat Quran. Setelah diutus tuh, Nabi dikasih mukjizat yang paling agung dan paling besar, yakni Quran. Maka sudah sepantasnya kita ini umat Nabi Muhammad bangun tidur, berdoa kita alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pergi ke kamar mandi, ambil air wudu, gelar sajadah, sujud kita, dan kemudian kita hiasi malam-malam kita dengan membaca Quran. Sebagaimana
Ada sebuah kalimat dari Al-Arif Billah, seorang yang dekat dengan Allah. Haqiqatut tauhid, qiyamul lail wa qiraatul Quran. Hakikatnya tauhid kita, ya, kedekatan kita dengan Allah adalah ketika malam, qiyamul lail. Habis qiyamul lail baca Quran walaupun 10 ayat, 20 ayat. Indah sudah. Ya, sebagaimana Nabi diutus lalu kemudian Nabi diminta oleh Allah yatlu alaihim ayatih. Bacakan ayat Quran kepada umatmu. Bacakan ayat Quran kepada hambaku. Kemudian wa yuzakkihim, dan menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk membersihkan, ay wa yutahhiruhum min asy-syirk wal akhlaqil fasidah, untuk membersihkan asyirku billah, penyekutuan Allah daripada selainnya, ya, dan kemudian akhlak-akhlak yang rusak di zaman itu dan hingga akhir zaman. Maka kalau orang sudah baca Quran, insya Allah dekat dengan hidayah. Amin. Orang yang senang sama Quran jauh dari akhlak yang rusak. Amin. Allahumma amin. Dan insya Allah orang yang senang baca Quran dibersihkan lahir dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan kemudian Nabi mengajarkan kepada kita Al-Quran was sunnah. Al-Quran menjadi mukjizatnya, dan sunnah segala sesuatu yang datang dari Nabi, ucapan, perbuatan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh sahabat yang disepakati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup kalimat dari ayat ini, wa in kanu fi dhalalin mubin. Sungguhnya orang-orang dulu jahiliyah, orang-orang yang sesat, orang yang enggak ketemu jalan kebaikan, datang Nabi, dibacakan Quran, datang Nabi, dibersihkan mereka dari kesyirikan, dibersihkan mereka dari penyekutuannya kepada Allah. Ya, orang lebih membutuhkan yang lain daripada Allah. Orang lebih menggantungkan kepada yang lainnya daripada Allah. Seseorang mengharap yang lainnya daripada kepada Allah. Ya, kemudian dia dibersihkan daripada akhlak yang rusak, yang jahiliyah, kembali kepada sunnah. Dan yang terakhir, Nabi mengajarkan kepada Al-Quran dan sunnah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat, walaupun cuma satu hadis. Saya kasih satu hadis lagi, nanti insya Allah saya bahas bulan depan. Jadi kita aja, ya, biar nancep dan kebanyakan ntar gumoh. Tahu gumoh? Masuk keluar lagi. Ya, satu hadis riwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 menit lagi. Yaqulu Rabb, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man syaghalahu al-Qur'an wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'ti as-sa'ilin." Wa fadlu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun. Ini hadis hasan, kedudukannya baik. Apa kata Nabi? Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, bagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, siapapun kita yang sibuk sama Quran, sibuk ngapalin, sibuk mempelajari, sibuk memahami, seperti orang dalam urusan dunia. Orang kalau sibuk sama Quran, wa dzikri, kemudian dan mengingat kepadaku, ya, baca Quran, habis baca Quran zikir lagi, habis baca Quran zikir lagi, dan nggak mikirin dia butuh apa, dan nggak mikirin dia kepengen apa, nggak kepikiran, udah pokoknya baca Quran aja udah. Baca Quran, zikir lagi, baca Quran, zikir lagi. Kayak engkau kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha, udah enggak punya bingung, enggak mikir apa udah bodoh. Enggak mikir apa udah. Itu aja udah kerjaannya, zikir, baca Quran. Enggak mikirin dia enggak apa enggak. Orang yang seperti ini afdhala ma u'tis sa'ilin. Dia akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada mereka yang minta mulu. Sujudnya 2, mintanya mulu. Sujudnya 2, mintanya akur nggak? Cocok nggak? Kagak cocok kata malaikat. Woi, nggak balance, nggak asik loh. Jangan minta, sujudnya kurang. Nah, orang yang senang baca Quran sama zikir, hampir lupa dia meminta apa, bakal diberi sama Allah lebih baik daripada mereka yang minta mulu. Wa fadlu kalamillah ala sairil kalam. Ucapan Allah, firman Allah jelas lebih baik dari semua kalimat dan ucapan. Saya ulangi, Quran berarti ucapan Allah, kalamillah lebih baik dari semua bentuk ucapan dan kalimat yang paling indah sekalipun.
sebagaimana keutamaan Allah atas semua makhluk dan ciptaannya. Baik, kayak orang dalam urusan dunia. Contoh doang ini. Haji depan, datang ke depan ini. Ada aqua. Ya, nggak perlu ente, Haji, suruh aja yang lain. Akhirnya Haji depan minta tolong, bang, bagiin dong bang. Buat yang di depan mah 2. Kalau perlu 4, ini 2 nih. Besok 4 dah kira-kira begitu. Yang lain 1. Kira-kira yang bagiin dapat jatah nggak? Dapat jatah nggak? Atau khawatir nggak dapat jatah nggak? Nggak khawatir. Yang ngebagiin nggak khawatir. Karena dia tahu bakal kebagian. Bahkan nggak perlu minta. Lah, saya Ji berapa? Ono depan 2, yang lain udah semua. Saya berapa? Nggak usah khawatir, sekerdus bawa pulang. Persis. Kalau orang baca Quran, orang zikir nyebut nama Allah, sampai nggak kepikir dia bakal minta apa, dia bakal dikasih sama Allah lebih baik dari apapun yang banyak orang minta. Sebagaimana keutamaan Al-Quran dari apapun kalimat yang keluar dari lisan hamba, dan sebagaimana keutamaan Allah atas semua makhluknya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan maslahah, panjang umur, sehat afiat, dikasih kenikmatan dan kelezatan dalam sujud-sujud kita, dikasih kekuatan dalam istiqomah ibadah kita. Allah jadikan kita orang-orang saleh, dan Allah turunkan keturunan kita yang saleh. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الشكر بالقرآن ولك المن بالقرآن ولك الفضل بالقرآن. صل وسلم على نبينا محمد صاحب القرآن. اللهم ربنا يا الله ارزقنا حب القرآن وفضل القرآن وبركة القرآن ونور القرآن وهداية القرآن ورحمة القرآن وسكينة القرآن وشفاء القرآن ودواء القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن وأدخلنا الجنة مع أهل القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. وهذا مني. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.